pertama siap kalah sih. Aku tuh anaknya pesimis, tapi pesimis positif. Aku rasa kayak aku pasti kayaknya aku bakal kalah, tapi aku pengen nyoba gitu. Karena aku tuh seneng buat ngetes tolak ukur kemampuan aku, berarti sejauh ini aku masih jelek gitu. Dan pertama emang harus siap kalah juga. Dan yang kedua itu adalah kayak kalau kita nggak berani nyoba, kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Kan kemungkinannya dua juga kan. Kalau nggak nyoba udah pasti gagal, tapi kalau nyoba kan antara gagal sama enggak. Dari apa yang aku punya dan apa yang aku jalani sekarang, entah di teaternya aku, di kabaret aku, atau di seni peran ataupun di VO gitu, aku selalu berharap bisa ngebantu buat banyak orang gitu. Dan alhamdulillahnya sejauh ini juga beberapa hal yang aku punya tuh aku pakai buat ngebantu orang gitu. Oke. Kalau ngomongin prestasi mah, karena kan nggak berhubungan soal antara diri kita atau dengan orangnya, tapi kadang dengan Tuhan sih menurut aku, sama Allah gitu. Jadi emang paling utamanya itu kita harus deket dulu sama yang punyanya gitu, yang punya segalanya. Dekat dulu apapun, entah itu amalan apapun yang kamu lakukan gitu ya. Ikhwan Mandala, apakah dari sholat duhanya, al-waqiahnya gitu kan, itu banyak banget ya tips-tips dari ustadz-ustadz yang sudah memberitahu gitu. Kadang banyak beberapa hal yang kalau hari kita tuh nggak berjalan baik tuh, kadang emang kita tuh hubungannya kurang baik sama orang tua gitu sih. Seriusan nih, Rari mau nerima aku nih. Orang pada nolak aku loh gitu. Banyak banget dari SMP kan, kayak casting apapun kayak selalu aja gagal. Dan pasti ada juga di momen kayak abang rasa ini bukan dunia abang gitu. Abang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ikhwan Mandala, kembali lagi bareng aku Tika di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Tentunya aku nggak akan sendiri lagi nih, Ikhwan Mandala. Aku akan ditemani lagi oleh mahasiswa berprestasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sama ya kayak yang episode sebelumnya, aku kali ini ditemenin sama mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Penasaran gak sih siapa ya mahasiswa berprestasi yang ada di Sarmada episode kali ini? Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, ini dia Kak Rangga Hardiansyah, bener? Iya, Hardiansyah. Hardiansyah. Halo Tika. Halo, selamat menjalankan ibadah puasa. Sama-sama ya, selamat juga menjalankan ibadah puasa. Iya, terima kasih banyak. Deg-degan ya aku ya? Aduh, aku juga deg-degan. Ya ampun, fun fact ya, Kak Gaga ini sebenarnya cutting aku gitu, makanya aku rada dak-dik. Enggak dong, aku masih jiwanya juga jiwa maba kok aku sebenarnya. Mahasiswa bahila. Iya, tapi aku harus kenalan nggak harus kan? Boleh, kenalan dong. Yang kenal jangan cuma aku, iya. Ikhwan Mandala juga harus kenal sama Kak Gaga. Kayak narsis banget gitu ya aku ya, kayak pengen kenalan. Harus narsis. Ikhwan Mandala ya? Ikhwan Mandala. Halo Ikhwan Mandala, aku Rangga Hardiansyah, aku mahasiswa alumni ya, baru lulus banget di UIN Sunan Gunung Jati dari jurusan jurnalistik aku. Begitu. Wow. Terima kasih banyak ya udah ngundang ke sini. Benar-benar thank you banget. Udah Terima selesai? kasih juga. Belum, baru mulai. Atau mau ya. udahan aja nggak apa-apa, boleh? Enggak, agak deg-degan ternyata gini. Aku kan kamu suka ngehalu gitu nggak sih kalau di kamar mandi, kayak gimana sih rasanya kalau diwawancara podcast ya gitu. Ternyata diwawancara asli gitu. Aku lebih ngehalu ini sih, ngehalu jadi bintang sinetron. Oh gitu. Ini maksudnya sarkas ya? Apa sarkas? Enggak silahkan. Ya, tapi aku tuh ngikutin Kak Gaga banget loh dari media sosialnya Kak Gaga. Keren banget, Masya Allah. Amin, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Selain emang banyak prestasinya nih ya Kak Gaga Ikhwan Mandala, Kak Gaga juga sering banget ngonten ya. Ya bener kan Kak? Insya Allah iya sih, tapi nggak yang serutin itu, cuman emang kalau beberapa dalam sebulan kayaknya harus dia ada ngonten gitu. Tuh, keren banget sih Kak Gaga, karena emang di era sekarang tuh kita bisa menebar kebermanfaatan gak cuman secara langsung, tapi juga bisa melalui media sosial. Boleh gak jangan ditatap kayak gitu? Oh nggak mau kan kalau lawan ngomong harus ditatap kan itu. Betul. Agak nervous banget ya aku. Gini berarti aku, iya betul. Boleh dong Kak Gaga ceritain tentang diri Kak Gaga gitu. Kak Gaga ini adalah sosok yang seperti apa? Oke, kalau disuruh nyeritain, nanti aku jadi pick me dong, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, kan ini emang khusus segmen untuk Kak Gaga. Untuk narsis dan pick me. Nggak, aku Rangga, aku biasa teman-teman sih manggilnya Gaga juga. Terus keseharian aku sekarang, aku udah selesai kuliah, jadi fokusnya ke
jadi announcer juga sama beberapa mungkin freelance kerjaan konten juga. Dan kalau aku jadi announcer itu udah dari 4 tahun yang lalu, tepat di April 2021 tuh. Waktu itu aku posisinya semester 2, kuliah semester 2. Dan emang awalnya sih kalau dari announcernya sendiri tuh bukan dari hobi ataupun basic aku sekolah public speaking itu enggak sama sekali, tapi emang pure aku tuh dari pendengar radio aja gitu, pendengar radio iseng-iseng ikutan, akhirnya aku jadi penyiar radio gitu. Kalau keseharian aku sekarang kayak gitu aja, sama ngisi-ngisi konten kreator di beberapa brand atau enggak konten di akun pribadi kayak gitu. Oke, keren banget sih Kang. Kak Didi ya Kak. Enaknya dipanggil Kang atau Kak nih? Gak aja udah. Bener, gak jadi kayak separa gitu kan. No way. No way ya. Oke, bebas deh. Tentunya bisa sejauh ini tuh pasti ada dong dukungan dari entah itu keluarga atau teman-teman Kak Gaga gitu. Boleh dong ceritain dukungan apa saja yang Kak Gaga terima hingga bisa ada di posisi ini gitu. Oke, kalau ngomongin soal dukungan pasti banyak banget ya, apalagi teman-teman kuliah tuh ketika masuk kuliah, teman-teman SMA, karena aku baru mulai baru nge-restart hidup aku tuh waktu pas aku kuliah tuh gitu, baru memulai lagi, karena SMA sebelumnya kan banyak masa-masa jahiliyah gitu yang telah aku alami. Jadi makanya pas ketika kuliah tuh kayak nge-restart ulang dan ketemu teman-teman yang baik juga dan keluarga yang baik, dan mereka semua tuh support banget sama apapun yang aku jalanin gitu. Ya mau dari keluarga kayak mereka nggak yang ngelarang kayak gimana juga. Terus kebetulan kan mama sama bapakku tuh bukan orang yang saklek kayak kamu kalau kuliah harus apa gitu tuh, jurusan apa. Mereka tuh bener-bener ngebebasin, entah mereka nggak mau tahu juga gitu ya. Nggak ada bedanya sih, kayak nggak ngerti, dah terserah Gaga aja mungkin. Jadi kayak ya udah gitu. Terus tiba-tiba ikut jadi penyiar apa, mereka tuh nggak pernah banyak tahu sebenarnya. Nggak pernah, karena aku jarang bilang gitu anaknya. Tapi mereka ketika udah tahu, ya gimana dong gini-gini, ya udah sok bismillah aja, mereka doain. Kalau teman-teman kuliah mah apalagi mau ada tingkat seangkatan atau kakak tingkat, mereka support banget. Kacau sih anak-anak jurnalistik UIN tuh pada baik-baik banget. Mereka tuh, makanya aku respect banget sama mereka dan mereka supportnya oke. Tapi yang paling penting tuh emang support dari diri kita sendiri, kadang suka lupa ya. Dan itu adalah peran penting yang menurut aku, ya support dari diri sendiri untuk menyemangatin diri kayaknya kamu bisa deh gitu. Kamu bisa deh kayak gini-gini, itu yang paling utama sih sebenarnya. Walaupun emang faktor eksternal juga adalah hal yang berpengaruh juga gitu. Betul. Mungkin sebenarnya bukan orang tua Kak Gaga nggak mau tahu, lebih ke ya udah gitu. Kan ini jalannya Kak Gaga gitu. Daripada nanti orang tua yang menuntut maksa Kak Gaganya nggak mau, malah nggak ridho lillahi ta'ala gitu malah jadi setengah-setengah gitu. Kalau gitu itu malah jadinya mimpi orang tua Kak Gaga gitu. Kak Gaga gitu kan ya. Bener, positif banget ya kamu ya, bagus ya. Aku udah negatif banget ya ke orang tua sendiri, kayaknya mereka nggak dukung deh guys. Keren Keren sih Kak Gaga. Bener, setuju aku. Jadi kan Kak Gaga bilang waktu SMA saklek gitu. Emang saklek gimana? Atau ceritain ini deh pendidikan Kak Gaga sebelum masuk UIN gitu. Oke. Aku sebelum masuk UIN kan aku di SMA di sebutin sekolahnya jangan? Boleh. Biar terkenal sekalian. Aku di SMA PGRI 1 Bandung. Terus 3 tahun juga di sana. Sakleknya tuh karena ya banyak lifestyle yang udah dicoba gitu. Maksudnya dari yang sempat prestasinya pernah ada, terus Masya Allahnya ada juga, gitu. Nakalnya ada banget. Karena apa ya, jadi complicated banget. Aku waktu kelas 1 tuh sempat apa namanya itu ranking 4 ya. Tapi ketika pas mau lulus semester terakhir, semester 7 berarti apa kelas 3 gitu, terus ranking 25 dari 33 siswa, kayak wah udah kacau banget. Dan aku pun gak expect bakal bisa kuliah, karena guru-guru pun udah kayak Rangga mah kayaknya gak mungkin gitu, apalagi tahu nakal dan lain-lain kayak gitu. Makanya ketika Masya Allahnya banget ya, qadar Allah tuh pada saat itu tuh UTBK dan eligible gitu tuh gak lolos sama sekali pokoknya. Yang rankingan gitu gak lolos. Ketika aku coba ikut UTBK, alhamdulillahnya tuh ternyata lolos. Dan pada saat itu emang cowok satu-satunya tuh aku doang yang lolos di sekolah tuh. Di situ kayak wah Masya Allah banget. Itu emang dari keajaiban Allah juga sih. Dan aku tuh emang kalau dibilang di SMA tuh kayak orang mungkin ngeliatnya kayak wah ini orang gak ada masa depan nih gitu. Karena bener-bener kayak wah kacau. Aku sampai pernah sempat mau gak naik kelas bersyarat gitu loh, yang gak kelas cuman dia tuh harus tanda tangan di atas materai gitu. Mama aku sampai terakhir mama aku sekolah itu kelas 2 sampai aku lulus gak pernah mau ke sekolah lagi. Saking bandelnya. Saking kayak semoga mama capek sih makanya gitu. Baru-baru ke sekolah lagi, baru-baru dia maksudnya tahu ke pendidikan aku lagi ketika kemarin aja wisuda, kayak udah nggak usah datang lagi tuh, datang kemarin pas wisuda gitu, karena emang saking agak complicated lah waktu SMA, tapi seru, aku suka banget masa SMA ya, gitu. Masa SMA tuh emang katanya masa yang paling berkesan sih ya. Tapi nggak buat aku, karena aku zaman COVID.
Oh, kamu jadi full online? Iya, sedih banget ya. Tapi nggak apa-apa sih, masa berkesan aku kan di jurnalistik UIN Bandung. Oh iya, berarti kamu nggak ada yang perayaan gitu-gitu, nggak ada apa pakai warna-warnaan baju gitu? Enggak. Ya kan Oh, nggak nggak boleh sempet. deh kayaknya di sekolah aku pada saat itu ya. Full online ya, sedih banget ya. Sedih banget. Balik Nggak lagi ya apa-apa ke Kak Gaga nih ya. Nah, Iya, Kak iya. Gaga kan ikut jalur UTBK. Itu langsung iya. pilihannya nembak UIN. Iya. Langsung Iya. jurnalistik UIN. Jurnalistik UIN yang pertama. Wow. Itu orang-orang pada kaget sih pasti ya, kayak Wow. wah, teman-teman bohong mana ya, bener bohong ya. Sumpah aku mah langsung cinta gitu, langsung jurnalistik UIN adalah my dream gitu, it's my dream banget. Nggak tau, aku langsung kayak jurnalistik UIN aja pertama kan karena goals aku tuh pada saat SMA tuh kayaknya aku pengen kerja di media deh gitu. Entah aku mau jadi tim kreatif atau apapun, aku pengen kerja di media. Dan yang kayaknya menunjang ada Ilkom, pas lihat jurnalistik UIN terus, wah Masya Allah UIN kan, wah nggak akan jauh dari agama nih gitu kan. Masya Jadi gitu, Allah. kalau jauh dari agama kan agak takut ya gitu. Berarti Masya Allah Tapi banget. nyatanya dekat dengan agama. Oh, amin. Jadi doa aja. Fajar nggak usah ketawa ya. Oke, nah berarti cita-cita Kang Gaga itu dari SMA emang pengen di media kan? Iya, bener. Hingga akhirnya terwujud lah masuk jurnalistik UIN Bandung dan sekarang udah menjadi nonser selama 4 tahun. 4 tahun, betul. Masya Allah, boleh dong ceritain gimana sih bisa Kang Gaga ada di posisi sebagai nonser gitu? Kan itu mimpi banyak orang juga ya, terutama Iya. mimpi teman-teman jurnalistik gitu. Waktu jadi announcer kan bener-bener kayak dapat ini ya, dapat door prize gitu, selalu dapat kejutan gitu, Masya Allah banget. Kayak kenapa sih kaget gitu, keluarga juga kaget karena kan nggak ada basic, mau bapakku nggak ada yang dari seni juga nggak ada, ataupun ke media gitu nggak ada sama sekali. Terus tiba-tiba anaknya dan keluarganya tuh kayak tiba-tiba jadi penyiar itu dari mana gitu. Karena kan aku awalnya coba-coba, jadi aku tuh definisi yang nyobain segala gitu, apakah casting, hampir kayaknya audisi-audisi yang ada di TV itu ya, kayak audisi nyanyi, stand up, audisi acting, semua tuh aku dicobain gitu. Sampai terakhir tuh waktu kuliah aku nyobain masukin CV buat radio itu. Nah aku nyobain masukin CV radionya, qadar Allahnya alhamdulillah dipanggil. Pas dipanggil sempat diwawancara juga, dan aku tuh bener-bener nol banget, bener-bener nol. Jadi aku di RR itu learning by doing juga, dan aku bener-bener belajar di situ, dan perjalanannya wah emang panjang juga sih karena aku belajar dari nol. Aku cuma modal pede doang, dan modal pede berani karena aku sebelumnya kan ada basicnya di kabaret atau di teater gitu. Jadi aku pedenya di situ, ya udah deh gitu. Cuman ada sih banyak hal-hal yang pahit manisnya juga ada banget pas awal kayak gitu. Jadi emang harus banyak nyoba sih, pada akhirnya aku nemu di situ. Betul. Ini penasaran nih, CV-nya Kang Gaga waktu apply di RRI itu kayak gimana ya? Tapi bentar, jangan dibahas dulu sekarang. Tunggu setelah iklan yang satu ini. Selalu aku jatuh cinta saat aku pejamkan mata, seketika ringkih cahaya menekuni retakan hati. Aku cintai kesakitan ini sambil menunggu cahaya itu bertegur sapa dalam dada. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa membacamu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku,
Jika dengannya ku bisa menatapmu, jangan kau ambil tangisan ini. Jika hanya ini yang kau bagi, jangan keringkan air mataku. Jika dengannya ku bisa bersamamu. Oke, Ikhwan Mandala, kembali lagi ya di Sarmada bareng aku Tika. Tentunya masih dengan Kak Gaga nih, narasumber Sarmada di episode kali ini. Gimana Kak Gaga, masih semangat? Oh masih banget, masih banget. Dikejar waktu enggak nih? Oh enggak dong. Aman nih, spesial udah hari ini mah iya luangin waktu buat banget. Sarmada. Bener. Oke, Tapi aku Masya Allah. FYI aku jarang banget ke kampus udah. Oh setelah aku lulus tuh gak pernah kampus lagi. Berarti Oktober. wisuda tuh dari tahun- Oktober Oktober tahun Desember, lalu. Januari, Februari, Maret tuh. Oke, akhirnya aku ada alasan untuk ke kampus Wow. gitu. Tapi kangen gak sama kampus? Oh kangen banget sumpah. Oke, kehilangan momen jadi mahasiswa gitu karena kebanyakan beres kuliah, cabut kerja, kuliah kerja kayak kuliah pagi atau kerja gitu aja terus repeat gitu selama 4 tahun. Jadi kayak sedih karena nggak bisa kayak teman-teman gitu kan, nggak bisa aktif yang seaktif itu langsung panitia yang tiap hari rapat gitu ngejarang. Kangen banget sih kacau. Oke, Kak Gaga sibuk banget ya, sibuk banget ya. Ya, Nah insya tadi tuh Allah. ngomong-ngomong tadi kan sebelumnya aku udah nanya CV Kak Gaga seperti apa sih gitu pada saat apply RRI gitu. Nah boleh tuh Kak Gaga jelasin karena aku pun penasaran gitu. Aku nggak punya pengalaman apapun, bisa nggak ya gitu masuk ke media gitu. Apalagi bisa jadi announcer di radio. Nih, itu jujur CV aku kayaknya waktu itu sangat aneh banget kalau aku lihat tuh kayak ngapainnya kamu sepede itu gitu untuk tiba-tiba ngirim. CV-nya isinya normal aja juga, cuman emang yang jadi poin pada saat itu dan dikasih tahu sama pihak dari sananya itu adalah aku tuh nulisin di prestasi itu karena aku di teater dan kabaret, aku pernah jadi best aktor dan juga best penulis cerita gitu. Wow. Cerita terbaik. Nah mereka nanya, kamu bisa bikin drama enggak gitu. Itulah faktor yang salah satu keterimanya, bisa bikin naskah enggak. Nah, ini kan kamu di sini CV, oh ya kebetulan aku anak teater kabaret gini gitu. Dan CV selebihnya tuh aku masukin kayak organisasi, jadi ketua dan lain-lain. Terus pengalaman kerja aku saat itu kayaknya belum kerja yang berat-berat juga deh. Jadi belum ada yang itu, paling kayak jadi figuran film gitu-gitu karena aku senang kan gitu. Di film juga senang, jadi ya aku masukin itu aja gitu. CV-nya nggak ada yang aneh dan percaya diri aja. Foto aku pun kayak bocah gitu lah, kayak gitu, kayak aduh ngakak banget sih. CV-nya kayaknya masih ada deh, tapi aku lupa nyimpennya di mana itu. Ya, boleh nanti Ngakak aku banget. ngintip. Oh boleh, tapi jangan dijadiin ini ya, jangan jadiin tolak ukur harus kayak gini, jangan, itu kacau deh. Coba tahu nanti aku pengen apply juga gitu. Oh iya, nah itu bisa, itu bagus. Nah kalau bagus. ngomong tadi soal prestasi Kak Gaga nih, Kak Gaga kan berprestasi sebagai best aktor, Oh, best iya. aktor sama penulis naskah. Oh iya waktu itu. Nah ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu dari antara prestasi-prestasi yang Kak Gaga punya? Salah satunya itu ya kalau di waktu SMA itu kan, itu waktu SMA waktu best aktor sama best nulis cerita tuh, karena kebetulan waktu itu aku yang bikin si pertunjukannya juga, aku ikut festival juga waktu itu, aku masih SMA. Dan ketika dapat itu adalah mimpi yang dari SMP banget, aku pengen jadi best aktor gitu di festival kabaret, akhirnya kegapai gitu. Tapi kalau yang baru-baru ini yang banget Masya Allah tuh, waktu itu aku ikut lomba voice over sempat kan. Waktu aku semester berapa ya? Tahun kemarin deh kayaknya, setahun yang lalu 2023 aku ikutan 2 langsung itu lomba voice over. Nyobain aja Keren iseng. banget. Lagi-lagi dan kayak ada course coba. Aku tuh seneng nyoba karena aku tuh pengen tahu kayak tes kriuk gitu loh, sejauh mana sih aku tuh udah bisa gitu. Kalau kalah berarti lu masih jelek banget gak gitu, kayak Oke. coba aduin gitu. Nyobain aku tuh ikutan voice over 2 tuh. Dan dua-dua itu Masya Allah tuh juara, dan kayak itu ngakak sih, itu paling ngakak dan itu berkesan banget karena gitu. Lucu aja sih, itu lucu. Nanti itu ceritanya setelah yang satu ini. Oh enggak ya? Oh enggak. Oh, enggak, itu aku. Itu kamu ya. Tugas aku. Maaf. Tugas aku beda ya Kak. Di sini Kak Gaga sebagai ya. Nanti aja Kak. announcernya bukan di sini. Oke Kak Gaga keren banget sih ikut lomba-lomba, berani ikut lomba-lomba, karena jujur aku tuh bukan orang yang kompetitif gitu loh Kak. Aku kadang nggak percaya diri misalnya ikut lomba, iya. bahkan aku nggak punya prestasi apapun gitu. Boleh nggak Masya sih Allah, ini kasih prestasi saran banget. gitu loh, gimana caranya supaya berani buat mencoba gitu, karena kan tolak ukur
terutama tolak ukur aku ya. Pikiran aku tuh ketika ikut lomba berarti harus menang gitu. Jadi jadinya pressure banget kan, berat banget kan. Nah gimana sih gitu caranya dari Kak Gaga sendiri gitu supaya berani buat ikut lomba-lomba dan lain sebagainya. Oke, kalau ngomongin soal kompetitif atau enggak sih, emang bener itu kan ada ngaruh juga ya ke jiwa gitu. Aku anak kompetitif atau enggak gitu. Kalau aku tuh seneng, kalau dari aku ya tipsnya emang kita harus ada rasa senang untuk pertama siap kalah sih. Aku tuh anaknya pesimis, tapi pesimis positif. Aku rasa kayak aku pasti kayaknya aku bakal kalah, tapi aku pengen nyoba gitu. Karena aku tuh seneng buat ngetes tolak ukur kemampuan aku, berarti sejauh ini aku masih jelek gitu. Dan pertama emang harus siap kalah juga. Dan yang kedua itu adalah ya kalau kita nggak berani nyoba, kita nggak akan pernah tahu gitu kan kemungkinannya dua juga kan. Kalau nggak nyoba udah pasti gagal, tapi kalau nyoba kan antara gagal sama enggak udah pasti gitu. Tapi kita punya 50-50 itu gitu. Jadi emang pada akhirnya kita harus percaya dirinya tuh dibangun aja, menang enggaknya mah urusan belakang gitu. Dan karena kan proses juga ya, setiap orang nggak mungkin langsung gitu juara, tapi ada proses sakit yang harus dia lewatin dulu pada akhirnya kayak gitu. Jadi kamu harus nyoba sih menurut aku, wajib banget. Apalagi udah jadi host kayak gini sih. Next ya. Nah, berarti Ikhwan Mandala jangan pernah menjadikan lomba itu sebagai tolak ukurnya harus menang dan kalah, jangan ya gitu. Tapi jadikan lomba itu sebagai ujian lah, ujian tolak ukur kita supaya tahu pengalaman bukan pengalaman apa ya, diri kita udah sejauh mana gitu. Apa ya bahasanya apa ya, aduh diksi aku tiba-tiba hilang nih, kemampuan kita sejauh mana ya, gitu. Kok jadi ikut pikir juga oh iya nggak apa-apa seru soalnya mikir. Oke Kak Gaga, aku penasaran banget sih gimana sih cara Kak Gaga jadiin apa ya, berkontribusi kepada masyarakat gitu melalui prestasi yang Kak Gaga punya. Oke. Kalau ngomongin soal kontribusi sih pasti kan mau kita punya prestasi apapun gitu ya, atau kita sekeren apapun, sebagus apapun, tapi kalau nggak bermanfaat kan kayak sayang banget. Emang pertama dari goalsnya juga kita harus bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Dan kalau aku sendiri sih dari apa yang aku punya dan apa yang aku jalani sekarang, entah di teaternya aku, di kabaret aku, atau di seni peran ataupun di VO gitu, aku selalu berharap bisa ngebantu buat banyak orang gitu. Dan alhamdulillahnya sejauh ini juga beberapa hal yang aku punya tuh aku pakai buat ngebantu orang gitu, entah mau di voice over atau entah pun di seni peran, karena aku kebetulan sekarang jadi pelatih di salah satu kabar di SMA aku juga sendiri. Jadi aku nurunin semua itu semua gitu. Aku nge-share ke teman-teman yang kalau mau sharing, ayo kita sharing. Aku bisa di sebagian situ dan aku pasti bakal sharing gitu. Cuman emang kalau ngomongin soal sharing kayak sosial media gitu, aku nggak pernah sepede itu kayak tips apa gitu. Cuman kalau ngobrol kayak ini, aku seneng banget nge-share, kamu tau ini, aku pasti bakalan seneng gitu buat sharing kayak gitu, buat ngasih tau apa yang aku tahu gitu. Oke. Boleh dong sekali-kali sharing-sharing di itu aja, dijadiin konten. Karena aku tuh penonton setianya Kak Gaga tahu. Masya Allah. Terima kasih banyak. Oke, ngomong-ngomong soal tadi prestasi-prestasi Kak Gaga gitu, ada nggak sih strategi dari Kak Gaga sendiri gitu untuk mencapai prestasi tersebut gitu? Oke. Kalau ngomongin prestasi mah, karena kan nggak berhubungan soal antara diri kita atau dengan orangnya, tapi kadang dengan Tuhan sih menurut aku, sama Allah gitu. Jadi emang paling utamanya itu kita harus deket dulu sama yang punyanya gitu, yang punya segalanya. Dekat dulu apapun, entah itu amalan apapun yang kamu lakukan gitu ya, Ikhwan Mandala, apakah dari sholat duhanya, al-waqiahnya gitu kan, itu banyak banget ya tips-tips dari ustadz-ustadz yang sudah memberitahu gitu. Nah itu pertama dari kita sama yang di atas dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua tipsnya itu adalah kalau soal berprestasi adalah emang ke orang tua sih. Izin orang tua itu benar, restu orang tua, mama sama bapak juga. Kadang banyak beberapa hal yang kalau hari kita tuh nggak berjalan baik tuh, kadang emang kita tuh hubungannya kurang baik sama orang tua, biasanya kayak gitu. Yang aku alamin gitu ya, ketika lagi nggak baik, wah emang berarti emang aku kayaknya lagi nggak baik deh sama orang tua atau apa gitu. Dan yang ketiganya barulah itu faktor diri sendiri atau eksternal diri sendiri mah, kayak prestasi mah fix pada intinya kita harus yakin apa yang kita punya, kita gali terus kita coba. Apalagi kan masih kuliah atau SMA, sayang kalau nggak ngegali passion kita tuh nggak tahu di mana aja. Gitu. Ada nggak sih Kak Gaga kebiasaan Kak Gaga gitu? Entah itu gimana caranya supaya jadi announcer gitu, atau dalam kehidupan sehari-hari Kak Gaga gitu, yang membentuk Kak Gaga menjadi seperti ini. Oke. Kalau dari jadi announcer mah kan ngaruhnya ke ini ya, kalau dari announcer nih, kalau secara mengkerucut announcer, ngaruhnya tuh ke kita tuh harus banyak tahu gitu, bukan harus banyak pengetahuan, tapi harus nyari tahu aja. Yang dulunya mungkin nggak terlalu senang berita-berita politik atau apapun, tapi sekarang tuh kayak aku harus
makan tuh berita-berita itu. Mungkin di handphone tuh kayak banyak baca berita online atau apa aku pasti baca. Terus kalau dari announcer kan berhubungan dengan suara ya, aku cukup picky untuk milih minuman karena sadar diri gitu loh. Kan maksudnya bentuk profesional tuh nggak melulu soal kita harus bagus atau gimana, tapi bentuk kita ngejaga diri kan bentuk harus kita profesionalnya dalam pekerjaan. Betul. Jadi kayak aku kalau minuman yang dingin tuh aku cukup berani nolak, kayak enggak. Kayaknya aku kemana-mana bawa tumbler kecuali bulan puasa deh kayaknya. Kayak aku bener-bener air putih terus kayak itu sama salah satunya gitu. Makanan nggak pedes atau apa, gak gorengan itu kalau ngejaga suara, kalau tips untuk yang di nonser kayak gitu. Oke. Nggak kegoda es jeruk tuh. Enggak sumpah, kalau aku ngajak makan gitu, contoh kamu aja, Kak, kamu yang dingin? Enggak deh, ini aja gitu, kayak nggak tahu kenapa kayak sadar diri gitu. Karena kan kalau suaranya udah habis, mau dicelaka sih, sariawan atau apa dicelaka banget gitu. Tapi itu tuh gimana ya? Kak Gaga tuh kan mulai membiasakan buat nggak minum seperti itu tuh ketika sudah menjadi announcer, atau emang udah punya kebiasaan dari sebelumnya? Kalau untuk minum-minuman yang ngasal gitu tuh, yang nggak pernah dipilih tuh waktu pas udah jadi announcer sih, pas kuliah. Tapi kalau untuk minum air putih itu emang dari SMA kayaknya udah bawa tumbler. Selain irit ya, itu selain irit dan kayaknya Cinta Bumi. Sebenarnya karena irit sih awalnya, karena murah nih, gue harus beli makanan dan minuman di luar. Sepertinya aku mending bawa aja gitu, biar uang jajan awet. Awalnya itu, tapi lama kelamaan udah candu banget, edik banget sih, kacau. Oke, keren sih. Selain berprestasi, Cinta Bumi, kemana-mana suka bawa tumbler gitu ya, irit juga gitu, keren banget. Sebenarnya hari ini bawa cuman kosong tuh di tas ada sebenarnya. Buat nanti aja sore diisi ya. Iya bener. Puasa? Puasa, Masya Allah. Enggak dong. Oke Kak Gaga, kan tadi Kak Gaga bilang kalau kita tuh jangan pernah takut gagal gitu. Tapi Kak Gaga pernah gagal gak sih? Oh sering. Tapi nanti dibahas dulu sekarang ya. Kita tunggu dulu. Gimana ya ngomongnya? Tunggu dulu kita yang satu ini. Bye-bye. Mandala ya, siapa yang tadi udah penasaran banget gimana caranya Kak Gaga menghadapi tantangan ya dalam hidup Kak Gaga gitu. Oh ya, gagal tadi pertanyaannya. Gagal. Pernah gagal nggak sih pertanyaan kamu tadi? Gagal ya. Tapi kan itu gagal tuh sebuah tantangan kan? Iya benar. Oh ya, tantangan dan gagal. Gagal pernah banget. Alhamdulillah itu yang ngebentuk aku sampai sekarang tuh adalah kegagalan sih. Kegagalan dan penolakan gitu. Wah, ditolak siapa? Oh, kalau cewek sih jelas ya, gitu. Kalau cewek ya gitu. Tapi kalau untuk banyak yang aku coba, salah satunya atau casting atau audisi yang aku coba tuh kayaknya 90% semuanya gagal. Jadi 10% yang keterima itu adalah di RRI ini, penyiar. Jadi dari semua itu aku udah tahu ketika aku audisi itu kayak pasti nggak keterima lagi, pasti gagal lagi castingnya. Cuman makanya pas RRI dapet ya. Seriusan nih RRI menerima aku nih. Orang pada nolak aku loh gitu. Banyak banget dari SMP kan kayak casting apapun kayak selalu aja gagal. Dan pasti ada juga di momen kayak abang rasa ini bukan dunia abang gitu. Abang. Iya. Dan beneran aku kayak ngerasa abang rasa abang harus menjadi petani atau pengusaha deh. Sudah deh abang gitu. Abang kayaknya abang harus diam saja di rumah. Atau aku merasa gitu kayak aku emang kayaknya nggak ada di dunia entertain. Aku harus di dunia yang lain gitu menurut aku. Awalnya kayak gitu awalnya. Tapi aku senang bertani juga sih kebetulan. Bertani? Iya. Punya kebun dia? Oh nggak ada. Tapi masih senang aja untuk ngelihat gitu. Atau nggak kayak mencoba untuk bertani gitu. Tuh KKN kan sempet tuh. Dia tuh seneng gitu. Tapi abang rasa abang tuh dunia abang. Baru sekali tapi udah seneng gitu? Iya. Oke, kapan-kapan main ke rumah aku deh. Oh kamu ada? Ada kebun luas. Nah itu. Aku minta bibit aja deh. Boleh. Ada. Oke, tadi berarti cara menghadapinya gimana Kak? Cara menghadapinya ketika gagal, tantangannya adalah emang kita harus teguh dulu, kita harus balik lagi ke niat awal kita apa gitu. Gagal pengen kemana sih awalnya, atau kamu pengen kemana sih awalnya? Ya lihat baik lagi, kita throwback lagi aja. Apa sih niat kamu awal? Itu jadiin pecutan gitu loh. Kalau niatnya sampai segini doang, kayak ibaratnya tuh kayak kalau mau terjun ke laut tuh daripada cuma kaki doang, mending sekaligus nyelam gitu. Jangan nanggung deh kalau apapun tuh harus totalitas gitu. Oke. Berarti kalau Gaga ini menjadikan kegagalan sebagai proses pengembangan diri ya? Bener, suka aku tuh kalau ditolak atau gagal beneran. Suka karena tahu aja kayak
tahu deh ini menjadi pecetan buat aku gitu. Karena kalau manusia dikasih enak terus kan takut lupa sama daratan. Jadi aku bersyukur gitu, jatuh-jatuh terus gitu. Oke. Oh ya Kak Gaga, berhubung sekarang lagi di bulan Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Ramadan. Aku pengen tahu dong gimana sih Kak Gaga memaknai bulan Ramadan ini nih. Oke. Memaknai Ramadan, Masya Allah banget. Ramadan ini emang selalu ditunggu-tunggu juga dan selalu diharapkan juga. Aku selalu menganggap Ramadan itu sebagai latihan gitu ya. Ujian sekaligus latihan ketika nggak cuman nahan lapar ataupun haus, tapi kan harus bisa kontrol diri juga. Dan Ramadan itu, aku selalu memaknai Ramadan itu ibarat kata tuh, kita bakal setelah Ramadan kan ketemu hari-hari yang lainnya lagi kan. Ramadan tuh biasanya Masya Allah itu orang-orang kan selalu kayak ibadahnya rajin, Qurannya rajin, wah keren gitu. Betul. Nah, kayak latihannya selama sebulan ini, nah, biar kuat sepanjang nanti tahun-tahun ketemu lagi Ramadan. Menurut aku tuh Ramadan tuh selalu jadi tempat latihannya gitu loh. Masya Allah. Gitu. Wow, keren banget sih kisah perjalanan Kak Gaga. Udah jadi announcer 4 tahun, terus jadi best aktor, terus naskah juga. Waduh, Masya Allah, keren banget ya Kak Gaga Ivan Mandala. Masya Allah, amin. Semoga kisah Kak Gaga ini, perjalanan Kak Gaga dapat menginspirasi Ikhwan Mandala semuanya ya. Amin. Terima kasih banyak loh Kak Gaga udah berkenan untuk datang ke Sarmada. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Seru banget nih, keren banget sumpah Sarmada ya. Sarmada. Gokil, kenapa waktu aku kuliah nggak ada ini sih? Ada, tapi bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa ya? Oh gitu. Keren ini. Tepuk tangan dulu buat timnya. Apresiasi banget, sumpah aku nonton kayak gokil editan dan lain-lainnya. Suka banget sih. Makasih banyak Kak Gaga. Makasih juga buat Ikhwan Mandala yang udah nonton dari awal sampai akhir. Makasih banyak ya. Mungkin segini aja Ikhwan Mandala Sarmada di episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya ya. Pantengin terus notifikasi terbaru dari Sarmada, karena setiap harinya kita akan upload segmen-segmen episode-episode terbaru ya dari Sarmada. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.